Pemirsa, hasil survei beberapa bulan terakhir memperlihatkan hanya 3 nama calon presiden kuat dan kompetitif dengan selisih elektabilitas yang tipis, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Elektabilitas ketiga tokoh di berbagai lembaga survei bersaing sangat ketat dan saling salip menyalip, sehingga membuat posisi cawapres pun menjadi kunci pemenangan dalam pemilu mendatang. Sejumlah pengamat politik bahkan menilai penentuan calon wakil presiden menjadi variabel yang paling menentukan dalam helatan pemilu 2024. Lantas siapa saja cawapres yang dianggap paling ideal dan juga potensial dalam menaikkan elektabilitas capres-capres yang sudah terdapat 3 nama sejauh ini? Kita akan lihat dalam plasma grafik berikut ini. Yang pertama, pemirsa, redaksi RCTI mengkurasi sejumlah hasil lembaga survei. Hasilnya dari lembaga survei LSI yang dirilis pada 3 Mei lalu menempatkan nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan elektabilitas tertinggi yakni 19,5%. Kemudian di bawahnya ada Menparekraf yakni Sandiaga Uno dengan elektabilitas 14,4%. Disusul nomor 3 yakni ada Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di posisi nomor 3 dengan elektabilitas 11,6%. Dan nomor 4 serta nomor 5 berturut-turut adalah Menteri BUMN yakni Erick Thohir dengan elektabilitas 10,5% dan juga Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dengan elektabilitas yakni 6,8%. Berikutnya kita akan lihat yakni dari hasil lembaga survei yang kedua dari Indikator Politik Indonesia yang merilis survei elektabilitas sejumlah tokoh yang masuk dalam bursa cawapres dari hasil 2 Mei lalu. Dan kita lihat bahwa hasilnya tidak jauh berbeda, pemirsa. Nomor 1 masih ada Gubernur Jawa Barat yakni Ridwan Kamil dengan elektabilitas 17,3%. Disusul nomor 2 masih dengan nama yang sama yakni Menparekraf Sandiaga Uno dengan elektabilitas 14,2%. Berikutnya Ketum Demokrat masih di nomor 3 dengan elektabilitas 12,4%. Dan nomor 4 masih ada Erick Thohir, Menteri BUMN dengan elektabilitas 12,2%. Dan kemudian nomor 5 adalah Gubernur Jawa Timur yakni Hovifah Indar Parawansa. Nah, yang juga cukup menarik pemirsa kalau kita lihat dari hasil survei poll tracking periode 5 sampai dengan 19 April justru menempatkan nama Menteri BUMN yakni Erick Thohir di nomor pertama dengan elektabilitas tertinggi yakni 17,1%. Nomor 2 disusul yakni dengan Menparekraf Sandiaga Uno dengan elektabilitas suara 15,5%. Di peringkat ketiga ada Gubernur Jawa Barat yakni Ridwan Kamil dengan angka 13,5%. Dan selanjutnya adalah yang muncul di sini adalah nama Menko Polhukam Mahfud MD masuk dalam bursa kandidat cawapres dengan perolehan suara mencapai 7,8%. Lalu di bawahnya ada AHY yang berselisih tipis yakni dengan angka 7,7%. Sementara Hovifah Indar Parawansa yang sebelum-sebelumnya selalu muncul di hasil survei dalam top 5 justru tidak muncul dalam jajaran 5 besar cawapres versi poll tracking. Dan pemirsa, kita lihat bahwa posisi calon wakil presiden mampu menggenjot elektabilitas calon presiden. Dengan kata lain, sang wakil berfungsi sebagai doping politik. Salah menggandeng cawapres bisa menjadi blunder yang mematikan langkah politik capres. Maka jangan heran jika parpol koalisi tidak mau terburu-buru mengumumkan sosok cawapres lantaran ini merupakan bagian dari adu strategi politik. Salah meracik cawapres ideal bisa jadi langkah bunuh diri yang mematikan elektabilitas capresnya sendiri. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo hadir di acara puncak Musyawarah Rakyat Relawan Jokowi di Istora Senayan, Jakarta. Musra Relawan Jokowi menetapkan 3 nama menjadi bakal calon presiden serta 4 bakal nama calon wakil presiden. Jokowi mengaku akan memberikan bisikan kuat kepada partai politik terkait 3 nama capres ini. Namun pihaknya enggan terburu-buru melabuhkan dukungan pada capres tertentu. Lantaran ini merupakan bagian dari strategi politik. Minggu siang, Presiden Joko Widodo menghadiri acara puncak Musyawarah Rakyat Relawan Jokowi yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Acara dihadiri 30.000 relawan pendukung Jokowi yang tergabung dalam Musyawarah Rakyat. Di hadapan Jokowi, Ketua Dewan Pengarah Musra menyerahkan 3 nama usulan calon presiden dan 4 bakal nama calon wakil presiden. 3 nama bakal capres yang diserahkan ke Jokowi yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto.
Sementara untuk Cawapres, Musra mengusulkan nama Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Menparekraf Sandiaga Uno, serta Ketua Kamar Dagang dan Industri Arsyad Rashid. Menariknya, nama Anies Baswedan, baca pres yang diusung oleh Koalisi Perubahan, tidak masuk dalam nama yang diusulkan oleh Musra. Penanggung jawab Musra menjelaskan, ketiga nama yang diusulkan menjadi capres dan 4 nama cawapres diperoleh dari menyaring, menjaring, dan merekam suara aspirasi masyarakat dari berbagai organ relawan pendukung Jokowi yang tersebar di seluruh Indonesia. Calon Presiden, yang pertama Mas Ganjar Pranowo, yang juga capres PDI Perjuangan. Kedua Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra. Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar. Dan cawapres terjaring 4 nama, Pak Mahfud MD, Pak Arsyad Rashid, yang juga Ketua Umum Kadin, Pak Muldoko, Pak Sandiaga Uno. Sementara itu di hadapan puluhan ribu relawannya, Jokowi berjanji akan memberikan bisikan kuat kepada partai politik terkait 3 nama capres hasil musyawarah rakyat. Namun pihaknya enggan terburu-buru lantaran ini merupakan bagian dari strategi politik. Jokowi berpesan agar rakyat tidak salah memilih pemimpin sebab berkaitan dengan nasib 280 juta penduduk Indonesia pada 5 tahun ke depan. Karena yang kita dengarkan ada suara rakyat, suara akar rumput, bukan suara elit. Dan rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat. Jangan gerusa-gerusu, jangan tergesa-gesa. Karena begitu keliru, kita tidak bisa minta kembali lagi. Saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Jadi kalau saya ngomong sekarang untuk apa? Itu yang namanya strategi, ya itu. Jangan tergesa-gesa, jangan gerusa-gerusu, jangan pengen cepet-cepetan, karena Belanda masih jauh. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dibuka mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Publik kini tentu menentukan siapa calon yang akan diusung partai koalisi, lantaran suara rakyatlah yang berhak menentukan pemimpin bangsa dan arah pembangunan 5 tahun ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan.